Halo, selamat ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya snowball sampling. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita ketahui sampling ini dibagi menjadi dua, ya. Sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non probability sampling. Yang seperti kita ketahui, mungkin banyak juga di buku-buku statistik bahwa probability sampling ini bisa berupa simple random sampling, ya. Simple random sampling, saya sering menyebut ini adalah SRS 1 atau systematic random sampling atau SRS 2, dan yang ketiga mungkin adalah clustering clustering sampling, dan yang keempat adalah stratified sampling, ya, atau SS. Kemudian non probability sampling ini adalah sampling di mana objek penelitian tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk dijadikan sebagai objek. Misalkan pada suatu kasus ada 1000 pasien dan yang diambil ini adalah hanya yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga apabila dari 1000 ini tidak memiliki karakteristik tertentu, maka ya tidak akan bisa digunakan. Contoh, kita akan mengambil 1000 pasien dengan karakteristik penyakit diabetes mellitus, maka dari 1000 ini kita ambil hanya beberapa saja. Mungkin dari 1000 ini hanya yang terdapat 200 pasien DM, maka 200 ini yang kita gunakan. Lalu kapan kita menggunakan yang namanya snowball sampling? Saya pernah menggunakan sampling model seperti ini ketika penelitian ayam pelung juara. Waktu itu saya tidak pernah tahu yang namanya Cianjur, ya, desa Cianjur, dan desa ini merupakan pusat dari ayam pelung, ya. Pada waktu itu, untuk mengetahui karakteristik ayam pelung juara, maka saya harus menjumpai orang-orang yang terlibat di dalam ayam pelung, dan ini saya tidak tahu sama sekali. Hal yang saya bisa lakukan yaitu searching melalui internet, ya, melalui www. Kemudian saya mendapatkan satu orang untuk saya hubungi, dan di sini saya janjian untuk ketemu. Saya langsung berangkat dari Yogyakarta waktu itu dan ketemu dengan beliau. Oke, sampai sini. Dari beliau ini saya mendapatkan informasi banyak. Saya ambil kesimpulan bahwa beliau ini merupakan satu titik di mana awal mula saya mendapatkan informasi. Dari beliau ini saya mendapatkan informasi bahwa di tempat lain ada yang juga memiliki kemampuan untuk mengetahui ayam juara atau ciri-ciri ayam juara, ya. Ya, dari satu ini keluarlah 2, keluarlah 3. Dari 2 ini saya juga langsung menggali informasi. Kira-kira ada nggak yang dikenal atau menjadi informan lagi, ya. Dari ini ada 2, ya, ada 2 orang yang dari sumber 2. Maka saya akan mendapatkan orang keempat dan orang kelima. Sama dari informan 1 tadi, dari ketiga saya ternyata ditunjukkan, oh ini ternyata perlu dikunjungi lagi sehingga mendapatkan informasi. Nah, ini berarti orang ke-6 dan ini orang ke-7. Inilah cara kerja dari snowball sampling, yaitu memanfaatkan informasi yang kita tidak tahu untuk mendapatkan informasi lebih melalui satu kunci utama di dalam pengambilan sampel tadi. Mungkin itu saja. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kebingungan, silahkan ditulis di kolom chat. Terima kasih.